Turnamen Ferdi Zehrek selalu menjadi ajang yang ditunggu-tunggu setiap awal musim. Meski bukan kompetisi resmi sekelas Sultan Larligi, turnamen ini dianggap sebagai panggung uji coba yang menentukan kesiapan tim sebelum terjun ke persaingan sebenarnya. Klub-klub papan tengah hingga calon promosi biasanya ikut serta untuk mengukur kekuatan mereka. Manisa BBSK datang dengan status yang tidak terlalu diunggulkan. Musim lalu mereka hanya dikenal sebagai tim pekerja keras, tanpa bintang besar di dalam skuad. Namun tahun ini situasinya berbeda. Kehadiran Megawati Hangestri, pepesit asal Indonesia yang baru bergabung dari Red Spark Korea, membuat publik mulai melirik tim yang sebelumnya sepi sorotan. Sejak kedatangannya, Megawati sudah jadi pusat perhatian. Media Turki gencar memberitakan transfer ini, menyebut bahwa Manisa BBSK berhasil mendapatkan salah satu pemain Asia paling populer. Namun, pertanyaan besar muncul, mampukah Megawati langsung memberi dampak nyata di turnamen pembuka ini? Hall pertandingan dipenuhi oleh penonton lokal yang antusias. Banner dan bendera klub-klub peserta terpasang di tribun, menambah atmosfer meriah. Meski Manisa BBSK tidak memiliki basis fans sebesar klub raksasa, kehadiran Megawati membawa warna berbeda. Banyak fans baru, bahkan dari Indonesia, hadir langsung di Turki untuk menyaksikan debut sang bintang. Saat sesi pemanasan, tatapan penonton tertuju pada Megawati. Dengan tinggi menjulang dan postur atletis, ia tampak percaya diri. Setiap kali melakukan smash pemanasan, bola meluncur deras ke lantai, membuat beberapa penonton bertepuk tangan kagum. Ada rasa penasaran besar, seberapa jauh pemain berhijab ini bisa membawa Manisa BBSK melangkah. Pelatih Manisa, yang sejak awal penuh harapan, terlihat memberi arahan khusus. Ia tahu pertandingan pertama sangat penting, bukan hanya soal hasil, tetapi juga soal mental. Jika tim bisa tampil meyakinkan, maka atmosfer positif akan terbawa hingga laga-laga berikutnya. Dan jika Megawati bisa langsung tampil garang, kepercayaan tim akan meningkat pesat. Lawan pertama bukanlah tim sembarangan. Mereka sudah sering tampil di turnamen pramusim dan memiliki beberapa pemain muda berbakat. Banyak pengamat yang menilai laga ini akan menjadi ujian awal yang menentukan, apakah Manisa hanya sekadar tim mediocre atau bisa tampil mengejutkan. Peluit awal pertandingan berbunyi. Laga pertama pun dimulai. Manisa BBSK berusaha tampil solid sejak set awal. Setter mencoba membangun ritme cepat, sementara blok pertahanan bekerja keras menahan serangan lawan. Meski sempat tertinggal di awal, Manisa tidak panik. Mereka tahu waktu masih panjang. Publik menunggu momen pertama Megawati mendapat bola. Dan itu datang lebih cepat dari dugaan. Saat bola diterima sempurna oleh libero, setter langsung mengoper ke sisi kanan, tempat Megawati bersiap. Dengan satu loncatan tinggi, ia melepaskan spike keras yang tak mampu dibendung blok lawan. Sorakan pun bergema, seakan memberi tanda dimulainya era baru bagi Manisa. Poin pertama itu membuat kepercayaan diri Megawati melonjak. Ia terlihat lebih bersemangat, terus meminta bola di setiap kesempatan. Setiap kali spike-nya masuk, para penonton bersorak, termasuk sekelompok kecil supporter Indonesia yang membawa bendera merah putih di tribun. Pertandingan terus berjalan dengan ketat. Lawan sempat mencoba menekan dengan servis tajam, namun Manisa mampu merespons dengan baik. Megawati bukan hanya menyerang, tetapi juga aktif membantu pertahanan. Beberapa kali ia melakukan cover saat blok timnya ditembus. Dedikasinya membuat rekan setim merasa lebih bersemangat. Menjelang akhir set pertama, skor masih ketat. Manisa unggul tipis 23-22. Pelatih lawan meminta timeout, berusaha mengatur strategi. Namun, begitu permainan dilanjutkan, bola kembali diarahkan ke Megawati. Ia melompat, mengayunkan tangan dengan penuh tenaga, dan bola kembali menghantam lantai. Poin penentu akhirnya mengantarkan Manisa meraih set pertama. Tribun meledak dalam sorakan. Meski ini hanya set pembuka, atmosfernya seperti final. Para pemain Manisa saling berpelukan, sementara Megawati dikerubungi rekan-rekan setimnya. Senyum lebar terukir di wajahnya, tanda bahwa debutnya berjalan sesuai harapan. Kemenangan di set awal memberi sinyal jelas, Manisa bukan tim yang bisa diremehkan. Dan lebih dari itu, kehadiran Megawati telah memberi energi baru yang nyata terasa di dalam lapangan. Turnamen Ferdi Zehrek baru dimulai, tetapi aroma kejutan sudah mulai tercium. Di balik sorak-sorai, ada keyakinan tumbuh di dalam skuad Manisa BBSK. Mereka mungkin datang dengan status underdog,
tetapi dengan kerja keras, soliditas tim, dan ledakan tenaga Megawati, segalanya mungkin terjadi di turnamen ini. Setelah sukses mencuri set pertama, atmosfer di bench Manisa BBSK terasa penuh optimisme. Para pemain yang sebelumnya sedikit tegang kini terlihat lebih santai. Pelatih memberikan arahan singkat, menekankan agar fokus tetap terjaga dan jangan memberi celah bagi lawan untuk bangkit. Semua mata kemudian kembali tertuju pada Megawati, yang sudah membuktikan dirinya bisa menjadi senjata utama. Set kedua dimulai dengan tempo cepat. Lawan berusaha mengubah strategi, mengincar servis ke arah Megawati agar ia kesulitan dalam menerima bola. Namun, Megawati menunjukkan ketenangan. Meski bukan spesialis penerima, ia berhasil mengontrol beberapa bola dengan baik sehingga permainan bisa kembali dibangun. Hal ini memberi sinyal bahwa ia bukan hanya penyerang, melainkan juga pemain yang bisa diandalkan dalam momen sulit. Manisa mulai menemukan ritme terbaiknya. Setter semakin berani mengandalkan Megawati di berbagai variasi serangan. Ada kalanya bola diberikan tinggi agar ia bisa menembus blok, ada pula saat ia diberi bola cepat untuk mengejutkan lawan. Setiap kali spike Megawati mendarat, suara bola menghantam lantai terdengar jelas hingga tribun, memancing decak kagum penonton. Kepercayaan diri Megawati semakin meningkat. Ia mulai berteriak memberi semangat pada rekan setimnya setelah mencetak poin. Suasana tim pun berubah total. Pemain-pemain lokal yang sebelumnya tampak ragu kini ikut terbakar semangat. Mereka mulai berani melakukan serangan balik yang lebih agresif, membuat lawan kewalahan menghadapi variasi serangan Manisa. Di tengah pertandingan, terlihat jelas bagaimana Megawati cepat beradaptasi dengan setter tim. Meski baru beberapa pekan berlatih bersama, koordinasi mereka sudah terlihat padu. Setter seakan tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan bola ke Megawati. Chemistry yang terbangun begitu cepat ini menjadi faktor penting dalam kelancaran permainan Manisa. Lawan mencoba mengubah pola permainan dengan memperkuat blok ganda di depan Megawati. Namun, upaya itu tidak selalu berhasil. Megawati pintar membaca situasi. Beberapa kali ia tidak memukul dengan keras, melainkan melakukan tip yang jatuh di area kosong. Variasi serangan itu membuat lawan frustrasi karena sulit menebak gaya permainannya. Sorakan penonton semakin kencang setiap kali Megawati mencetak poin. Bahkan, komentator pertandingan pun mulai menyebut namanya berulang-ulang, kagum dengan performa pemain baru yang langsung memberi dampak besar. Sementara itu, di media sosial, unggahan tentang Megawati mulai dibanjiri komentar dari fans Indonesia yang menonton lewat siaran langsung. Set kedua berakhir dengan kemenangan meyakinkan bagi Manisa. Skor 25-18 menunjukkan dominasi mereka. Megawati menjadi top skor set tersebut dengan lebih dari 10 poin. Wajahnya bersinar penuh percaya diri, seakan ingin mengatakan kepada semua orang bahwa dirinya memang layak diberi kepercayaan sebagai ujung tombak tim. Di bangku cadangan, pelatih tak bisa menyembunyikan rasa puasnya. Ia beberapa kali menepuk pundak Megawati, memberikan apresiasi atas kerja kerasnya. Para pemain lain juga mulai lebih percaya diri, karena mereka tahu kini memiliki seorang bintang yang bisa mengangkat performa tim secara keseluruhan. Set ketiga berjalan lebih ketat. Lawan mati-matian berusaha bangkit, tidak ingin dipermalukan di depan pendukungnya sendiri. Mereka bermain lebih agresif, menyerang dari berbagai sisi untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemain. Namun, Manisa tetap konsisten menjaga ritme, dan Megawati kembali jadi pembeda. Momen paling dramatis terjadi saat skor 23-23. Suasana hall begitu menegangkan, penonton menahan napas menunggu siapa yang akan membuat kesalahan lebih dulu. Saat bola melayang ke setter Manisa, tanpa ragu ia memberikan bola tinggi ke arah Megawati. Dengan tenang, Megawati mengeksekusi spike keras yang tak terbendung. Sorakan membahana, membuat mental lawan semakin goyah. 2 poin berikutnya pun berhasil diamankan, memastikan Manisa meraih kemenangan 3 set langsung di laga perdana. Seluruh tim langsung berlari memeluk satu sama lain. Megawati berada di tengah lingkaran, wajahnya dipenuhi senyum lebar. Itu adalah debut yang lebih dari sekadar meyakinkan, itu sebuah pernyataan. Di tribun, supporter Indonesia tampak mengibarkan bendera merah putih dengan bangga. Mereka meneriakkan nama Megawati berkali-kali, seakan tak percaya bisa menyaksikan pemain Indonesia bersinar di Turki. Momen ini pun jadi perbincangan hangat di dunia maya, banyak yang menilai Megawati membawa aura berbeda untuk Manisa BBSK. Kemenangan di laga perdana memberikan efek domino.
Kepercayaan diri skuad melonjak, sementara ekspektasi publik mulai meningkat. Dari yang awalnya hanya dianggap sebagai tim kecil, Manisa kini dipandang sebagai kuda hitam yang siap memberi kejutan. Dan semua itu berawal dari debut mengesankan Megawati. Bagi Megawati sendiri, ini lebih dari sekadar kemenangan. Ia sadar, langkahnya di Turki baru dimulai. Namun, laga pertama ini sudah menjadi pembuktian bahwa dirinya mampu bersaing di level baru. Dengan semangat yang semakin membara, ia siap membawa Manisa melangkah lebih jauh di turnamen Ferdi Zehrek. Sejak bergabung dengan Manisa BBSK, banyak yang memprediksi Megawati butuh waktu cukup panjang untuk beradaptasi. Budaya tim di Turki tentu berbeda dengan yang ia temui di Korea Selatan. Bahasa pun bisa jadi kendala besar, karena sebagian besar pemain lokal tidak fasih berbahasa Inggris. Namun, yang mengejutkan semua orang, Megawati justru bisa menyesuaikan diri lebih cepat dari perkiraan. Setiap sesi latihan, ia menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Meski tidak selalu mengerti instruksi pelatih dalam bahasa Turki, ia menggunakan gerakan tubuh dan sedikit bahasa Inggris untuk memastikan apa yang harus dilakukan. Rekan setim pun merasa terbantu karena Megawati tidak segan bertanya dan selalu berusaha memahami strategi. Kehangatan Megawati juga membuat suasana tim lebih cair. Ia kerap bercanda ringan dengan pemain lokal, meski kadang hanya lewat bahasa tubuh atau isyarat sederhana. Perlahan, jarak antar budaya semakin menipis. Bahkan, beberapa pemain Turki mulai belajar kata-kata sederhana dalam bahasa Indonesia hanya untuk bisa bercakap dengannya. Di lapangan, adaptasi Megawati terlihat nyata. Ia tidak hanya berfokus pada serangan, tetapi juga aktif dalam komunikasi. Saat melakukan blok, ia kerap memberi tanda ke middle blocker tentang arah serangan lawan. Saat menerima bola, ia cepat memberi kode kepada setter tentang posisi terbaik yang bisa ia eksekusi. Sikap profesional ini membuat rekan setim merasa lebih percaya diri bermain bersamanya. Pelatih pun dibuat kagum. Ia mengira Megawati akan butuh waktu berminggu-minggu untuk menemukan kenyamanan, namun hanya dalam hitungan hari, pemain asal Indonesia itu sudah menyatu dengan gaya permainan tim. Bagi pelatih, hal ini menjadi aset besar, karena memiliki pemain asing yang cepat adaptasi berarti ritme tim tidak akan terganggu. Selain di lapangan, Megawati juga cepat menyesuaikan diri di luar pertandingan. Ia belajar mengenal budaya Turki, bahkan sesekali mencoba makanan khas lokal yang direkomendasikan rekan setim. Meski berhati-hati dengan pilihannya karena menjaga kondisi tubuh, ia tetap menunjukkan sikap terbuka. Hal ini membuatnya semakin dihormati oleh pemain lain. Salah satu momen yang membuatnya cepat diterima adalah ketika ia membawa makanan ringan khas Indonesia ke ruang ganti. Para pemain penasaran mencobanya, dan suasana jadi penuh tawa. Sejak saat itu, Megawati semakin dianggap sebagai bagian dari keluarga Manisa BBSK, bukan sekadar pemain asing yang datang lalu pergi. Dalam pertandingan kedua turnamen Ferdi Zehrek, adaptasi cepat ini terlihat jelas. Chemistry antara Megawati dan setter semakin solid. Setiap bola yang diarahkan ke tangannya nyaris selalu berbuah poin. Ia juga beberapa kali memberikan gestur untuk mengatur tempo, menunjukkan bahwa komunikasi sudah terbangun meski tanpa banyak kata. Lawan yang lebih kuat kali ini mencoba memanfaatkan celah di pertahanan Manisa. Namun, Megawati tidak hanya fokus menyerang. Ia membantu mengatur blok dan sering menutup area kosong di belakang. Keaktifannya membuat lawan kesulitan menemukan kelemahan timnya. Itu bukti nyata bahwa ia sudah mulai memahami pola permainan khas Manisa. Di bangku cadangan, beberapa pemain senior tampak berbisik, membicarakan Megawati dengan nada kagum. Mereka tidak menyangka pemain baru bisa secepat itu masuk ke dalam ritme. Salah satu di antaranya bahkan mengatakan, seakan dia sudah lama bermain bersama kita. Penampilan konsisten Megawati membuat tim semakin solid. Pemain lokal yang sebelumnya minder saat menghadapi lawan tangguh kini lebih berani karena tahu ada sosok yang bisa diandalkan. Ini menciptakan atmosfer positif yang jarang dimiliki Manisa sebelumnya. Di media sosial, para pendukung mulai memperhatikan hal-hal kecil dari Megawati. Mereka kagum bagaimana ia tidak hanya menjadi mesin poin, tetapi juga membawa semangat kolektif ke dalam tim. Tagar-tagar terkait dirinya semakin ramai, dan perlahan Manisa BBSK mulai mendapat penggemar internasional. Megawati sendiri merasakan perubahan besar ini. Ia tahu betul tantangan di Turki tidak akan mudah, tetapi respon positif dari rekan setim membuatnya semakin nyaman. Baginya,
Ini lebih dari sekadar karir, ini adalah perjalanan hidup yang mengajarinya arti keberanian dan keterbukaan terhadap budaya baru. Setelah pertandingan kedua berakhir dengan kemenangan dramatis, semua keraguan tentang adaptasi Megawati sirna. Ia tidak hanya berperan sebagai pendatang baru yang memberi kontribusi poin, tetapi juga sebagai pemain yang menyatukan tim. Adaptasi cepatnya menjadi fondasi kuat bagi perjalanan Manisa BBSK di turnamen ini. Dan di balik semua sorak-sorai kemenangan, Megawati mulai menyadari satu hal penting, ia bukan lagi sekadar pemain Indonesia yang merantau. Ia kini adalah bagian dari keluarga baru di Turki, yang siap berjuang bersamanya hingga akhir musim. Laga kedua turnamen Ferdi Zehrek menjadi ujian sesungguhnya bagi Manisa BBSK. Lawan kali ini bukan tim biasa, melainkan salah satu klub tangguh yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun di kasta atas voli Turki. Publik menilai pertandingan ini akan memperlihatkan batas kemampuan Megawati dan seberapa jauh Manisa bisa melangkah. Sejak awal set pertama, tempo pertandingan berlangsung jauh lebih cepat. Lawan langsung menekan dengan servis keras dan akurat, membuat Manisa kewalahan dalam receive. Beberapa kali bola gagal dikontrol, memberi poin gratis untuk lawan. Namun, Megawati menunjukkan ketenangannya. Ia menepuk pundak rekan setimnya, memberi semangat agar jangan kehilangan fokus. Ketika akhirnya bola berhasil diterima dengan baik, setter langsung memberikan umpan ke Megawati. Ia melompat tinggi, menghantam bola dengan keras. Meski lawan sudah menyiapkan blok ganda, pukulannya terlalu deras untuk ditahan. Poin itu membangkitkan semangat Manisa, seakan menjadi tanda bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Pertarungan berlangsung ketat, setiap poin harus diperjuangkan dengan rally panjang. Lawan mencoba menyerang dari berbagai sisi, sementara Manisa mengandalkan pertahanan rapat dan serangan cepat ke Megawati. Skor berjalan berimbang hingga akhir set. Namun, dengan ketenangan luar biasa, Manisa berhasil mencuri set pertama dengan selisih tipis 26-24. Kemenangan set pertama membuat penonton mulai berpihak. Meski bukan tuan rumah, performa heroik Manisa membuat banyak penonton netral bersorak untuk mereka. Nama Megawati bahkan berkali-kali diteriakkan, terutama setelah spike kerasnya sukses menembus blok lawan. Namun, lawan tidak tinggal diam. Di set kedua, mereka bermain lebih disiplin. Servis tajam kembali menghantui Manisa, membuat mereka sulit membangun serangan. Megawati tetap berusaha keras, mencetak beberapa poin penting, tetapi kesalahan kecil dari lini belakang membuat Manisa kehilangan momentum. Set kedua pun jatuh ke tangan lawan dengan skor 21-25. Ketegangan semakin terasa di set ketiga. Manisa dan lawan saling bergantian memimpin skor. Megawati benar-benar jadi tumpuan utama. Ia mencetak poin dari spike, blok, hingga tip cerdik yang mengecoh lawan. Total lebih dari 10 poin ia sumbangkan hanya di set ini. Saat skor mencapai 24-23 untuk Manisa, Megawati kembali jadi penentu dengan spike tajam yang membuat penonton berdiri bertepuk tangan. Namun, drama belum berakhir. Lawan kembali bangkit di set keempat. Mereka menunjukkan pengalaman sebagai tim besar, bermain lebih tenang dan memanfaatkan celah kecil di pertahanan Manisa. Meski Megawati terus berjuang, kali ini serangan lawan lebih variatif. Set keempat pun dimenangkan lawan, membuat skor imbang 2-2. Pertandingan pun harus ditentukan lewat set kelima, yang disebut sebagai set penentuan. Suasana hall semakin menegangkan. Setiap poin dirayakan dengan sorakan keras, baik dari pendukung lawan maupun penonton yang sudah jatuh hati pada permainan Manisa. Di awal set penentuan, Manisa sempat tertinggal 4-7. Pelatih segera mengambil timeout, menenangkan para pemain. Ia menatap Megawati dan berkata singkat, "Kamu kunci kami. Percayalah pada dirimu." Kata-kata itu menjadi energi tambahan bagi Megawati untuk tampil habis-habisan. Setelah kembali ke lapangan, Manisa bermain lebih agresif. Megawati mencetak 3 poin beruntun, 2 dari spike keras dan 1 dari blok yang menutup jalur serangan lawan. Skor kembali imbang 10-10, dan suasana semakin panas. Penonton terus berteriak, menambah tensi pertandingan. Pada skor 13-13, rally panjang terjadi. Bola berkali-kali berpindah sisi, kedua tim enggan melakukan kesalahan. Hingga akhirnya, bola kembali diarahkan ke Megawati. Dengan lompatan maksimal, ia menghantam bola ke arah pojok lapangan yang tak terjangkau. Poin itu membuat Manisa unggul 14-13.
Match point pun tiba. Semua pemain Manisa bersiap dengan wajah tegang. Servis dilakukan dengan hati-hati, dan lawan mencoba membangun serangan. Namun, blok rapat dari Megawati dan middle blocker Manisa berhasil menahan bola. Bola jatuh di area lawan, memastikan kemenangan dramatis 15-13. Seluruh pemain Manisa langsung berlari ke tengah lapangan, berteriak kegirangan. Megawati dikerubungi rekan setimnya, dipeluk erat. Seakan dirinya adalah pahlawan utama. Dengan lebih dari 25 poin yang dicetaknya, Megawati benar-benar menjadi penentu kemenangan. Pertandingan kedua ini bukan hanya soal hasil, tetapi juga soal mentalitas. Manisa berhasil membuktikan bahwa mereka mampu meladeni tim kuat, bahkan di bawah tekanan besar. Dan Megawati, sekali lagi, menjadi pusat sorotan, membuktikan bahwa dirinya layak disebut sebagai bintang baru di Turki. Kemenangan dramatis Manisa BBSK di pertandingan kedua langsung menjadi bahan pembicaraan hangat, bukan hanya di Turki, tetapi juga di Indonesia. Sejak malam itu, nama Megawati Hangestri mendadak ramai di media sosial. Ribuan komentar dari warganet Indonesia membanjiri akun resmi Manisa BBSK, memberi semangat dan pujian atas performa sang opposite. Setiap unggahan foto Megawati, baik saat sedang melakukan spike maupun selebrasi, langsung dipenuhi komentar berbahasa Indonesia. Ada yang menuliskan doa, ada pula yang bangga karena pemain tanah air bisa bersinar di Eropa. Bahkan, beberapa akun media Turki kebingungan karena tim Elin mereka tiba-tiba dibanjiri bahasa asing yang penuh antusiasme. Di tribun penonton, dukungan nyata juga mulai terlihat. Sekelompok kecil fans Indonesia yang tinggal di Turki datang membawa bendera merah putih. Mereka meneriakkan nama Megawati sepanjang pertandingan, meski jumlah mereka tidak banyak. Sorakan itu terdengar jelas, membuat Megawati sempat menoleh dan tersenyum haru. Bagi Megawati, dukungan ini berarti lebih dari sekadar semangat. Ia merasa kehadiran fans membuatnya tidak benar-benar sendirian di negeri orang. Rasa rindu kampung halaman sedikit terobati setiap kali ia melihat bendera merah putih berkibar di tribun. Ia pun semakin bertekad memberikan penampilan terbaik. Di Indonesia, pertandingan Manisa BBSK mulai ditonton secara luas. Beberapa kanal daring menayangkan ulang aksi Megawati, lengkap dengan sorotan spike kerasnya yang menembus blok lawan. Tayangan itu viral di berbagai platform, membuat banyak orang yang sebelumnya tidak mengikuti voli kini ikut penasaran. Media olahraga nasional pun ramai mengangkat berita tentang kiprah Megawati. Judul-judul besar terpampang, menyebutnya sebagai wakil Asia yang bersinar di Turki, dan bintang baru voli berhijab. Reputasi Manisa BBSK yang sebelumnya nyaris tidak dikenal di Indonesia mendadak melesat, bahkan akun Instagram resmi mereka naik puluhan ribu pengikut hanya dalam beberapa hari. Pelatih dan pemain Manisa sempat heran melihat perkembangan ini. Mereka tidak menyangka efek Megawati begitu besar. Kami tidak pernah merasakan perhatian sebesar ini sebelumnya, ujar salah satu pemain lokal dalam wawancara. Klub pun mulai memahami betapa besar dukungan yang datang dari luar Turki. Megawati sendiri berusaha tetap rendah hati. Dalam wawancara singkat setelah pertandingan, ia hanya berkata bahwa kemenangannya adalah hasil kerja tim, bukan semata-mata dirinya. Namun, ia tidak bisa menutupi rasa harunya ketika ditanya soal dukungan dari fans Indonesia. Mereka selalu ada, meski jauh, dan itu membuat saya semakin bersemangat, ucapnya sambil tersenyum. Dukungan dari tanah air juga membuat pemain-pemain Manisa penasaran. Beberapa dari mereka membuka komentar di unggahan klub dan terkejut melihat banyaknya bahasa asing. Ada yang kemudian meminta Megawati menerjemahkan beberapa kalimat lucu dari fans, membuat suasana ruang ganti penuh tawa. Popularitas Megawati pun mulai menarik perhatian media Turki. Mereka menulis tentang fenomena dukungan lintas negara yang dibawa oleh pemain asal Indonesia ini. Beberapa jurnalis bahkan menyebut bahwa Manisa beruntung mendapatkan pemain yang tidak hanya bagus di lapangan, tetapi juga membawa efek besar di luar lapangan. Di pertandingan berikutnya, suasana semakin meriah. Fans lokal Turki, yang awalnya hanya menonton biasa kini ikut-ikutan meneriakkan nama Megawati. Mereka merasa penasaran mengapa banyak orang Indonesia begitu antusias. Setiap kali Megawati mencetak poin, sorakan pun terdengar semakin kencang. Hubungan antara Megawati dan fans semakin erat. Ia sering menyempatkan diri melambaikan tangan ke arah tribun, bahkan kadang menaruh tangan di dada sebagai tanda terima kasih.
Gestur sederhana itu membuat para fans merasa dihargai dan semakin loyal memberikan dukungan. Bagi Indonesia, momen ini menjadi sejarah kecil. Belum pernah ada pemain voli tanah air yang mendapatkan sorotan sebesar ini di Eropa. Megawati tidak hanya membawa nama Manisa BBSK, tetapi juga membawa kebanggaan bagi jutaan pecinta voli di tanah air. Efek domino dari dukungan fans mulai terasa. Klub semakin percaya diri, atmosfer tim lebih positif, dan motivasi Megawati pun semakin menguat. Ia tahu bahwa setiap kali melangkah ke lapangan, ada ribuan mata dari Indonesia yang menanti aksinya. Tekanan itu justru ia ubah menjadi energi untuk terus tampil lebih baik. Dengan dukungan luar biasa itu, perjalanan Manisa BBSK di turnamen Ferdi Zehrek kini bukan hanya tentang kompetisi lokal. Ada semangat global yang ikut menyertai, membuat setiap kemenangan terasa lebih berharga. Dan di tengah semua itu, Megawati menjadi pusat perhatian yang menyatukan klub, fans Turki, dan seluruh Indonesia. Hari final akhirnya tiba. Arena pertandingan sudah penuh sejak pagi, ribuan penonton berbondong-bondong datang untuk menyaksikan partai puncak turnamen Ferdi Zehrek. Spanduk besar dengan wajah Megawati Hangestri berkibar di beberapa sudut tribun, pertanda bahwa bintang asal Indonesia itu sudah menjadi idola baru. Suasana begitu meriah, namun juga penuh ketegangan. Manisa BBSK akan menghadapi tim unggulan yang sebelumnya selalu dianggap favorit juara. Di atas kertas, lawan lebih berpengalaman, dengan sederet pemain bintang Turki. Namun, performa luar biasa Megawati di babak-babak sebelumnya membuat banyak pengamat yakin, laga ini tidak akan mudah bagi siapapun. Begitu peluit awal berbunyi, atmosfer langsung berubah panas. Tim lawan memulai dengan servis keras yang membuat Manisa kesulitan mengembangkan permainan. Set pertama terasa berat, meski Megawati berkali-kali mencoba menembus blok lawan. Akhirnya, set ini pun jatuh ke tangan lawan dengan skor tipis. Meski tertinggal, Manisa tidak panik. Pelatih memberikan instruksi jelas agar lebih berani mengambil risiko. Megawati pun tampil semakin agresif. Pada set kedua, ia melakukan beberapa smash keras yang membuat bola mendarat tanpa bisa dijangkau. Sorakan penonton pun semakin keras setiap kali ia mencetak poin. Momentum berubah ketika Megawati melakukan blok sempurna di poin krusial. Set kedua berakhir dengan kemenangan Manisa, membuat skor menjadi imbang. Para pemain pun semakin bersemangat, merasa bahwa peluang juara kini terbuka lebar. Set ketiga menjadi pertarungan paling sengit. Skor terus ketat, 20-20, lalu 23-23. Tekanan semakin terasa, namun Megawati tidak kehilangan ketenangan. Dengan smash menyilang yang tak terduga, ia membawa Manisa unggul 24-23. Tak lama kemudian, sebuah kesalahan lawan memberi Manisa kemenangan set ketiga. Kini Manisa hanya butuh satu set lagi untuk mengunci gelar juara. Namun, lawan tak mau menyerah. Mereka bangkit di set keempat, mengerahkan seluruh tenaga untuk memaksa laga ke set penentuan. Smash-smash keras dari sisi lawan membuat Manisa beberapa kali kewalahan. Skor berakhir untuk kemenangan mereka, membuat laga harus ditentukan lewat set kelima. Set penentuan berlangsung penuh drama. Kedua tim saling kejar mengejar angka, dengan penonton terus berdiri, berteriak setiap bola dimainkan. Megawati kembali menjadi tumpuan utama. Meski tampak lelah, ia tetap menunjukkan kekuatan dan mental baja. Momen paling menegangkan terjadi saat skor imbang 13-13. Setter Manisa mengirim bola tinggi ke arah Megawati. Semua orang menahan napas. Megawati melompat, memukul bola sekuat tenaga, dan smash-nya menembus blok lawan, membuat Manisa unggul 14-13. Hanya satu poin tersisa untuk meraih gelar juara. Suasana di stadion benar-benar menegangkan. Lawan berusaha keras untuk menyamakan kedudukan, tapi blok ganda Manisa berhasil menahan serangan terakhir mereka. Bola memantul keluar, dan wasit meniup peluit panjang. Manisa BBSK resmi menjadi juara turnamen Ferdi Zehrek. Seluruh pemain berlari ke tengah lapangan, saling berpelukan sambil menangis haru. Megawati menjadi pusat perhatian, dikerubungi rekan setim, staf pelatih, dan bahkan supporter yang ikut turun merayakan. Sorakan menggema di seluruh stadion. Para fans menyanyikan yel-yel kemenangan, sementara Megawati terlihat menutup wajahnya sebentar, menahan air mata bahagia. Piala pertama akhirnya datang, dan ia menjadi bagian penting dari sejarah klub. Media yang hadir langsung berebut momen.
Kamera menyorot Megawati yang tersenyum lebar sambil mengangkat bendera kecil Indonesia yang diberikan seorang fan dari tribun. Itu menjadi simbol kemenangan tidak hanya untuk Manisa, tetapi juga untuk negaranya. Dengan gelar juara ini, Manisa BBSK membuktikan diri sebagai tim yang pantang menyerah. Sedangkan Megawati, ia berhasil menulis babak baru dalam kariernya, menjadi juara turnamen internasional bersama klub Turki. Suasana stadion benar-benar pecah setelah wasit meniup peluit panjang tanda kemenangan Manisa BBSK. Para pemain langsung berlari ke tengah lapangan, saling berpelukan sambil meneteskan air mata. Megawati Hangestri yang biasanya tenang pun tak kuasa menahan emosinya. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, sebelum akhirnya dipeluk erat oleh rekan-rekannya. Panggung juara perlahan disiapkan di sisi lapangan. Lampu sorot diarahkan ke podium, dan musik kemenangan menggema di seluruh arena. Penonton yang masih memenuhi tribun ikut bersorak, menunggu momen bersejarah bagi Manisa BBSK. Saat pengumuman pemenang dibacakan, sorakan semakin keras. Manisa BBSK, juara turnamen Ferdi Zehrek 2025. Suara itu disambut letupan kembang api di dalam gedung, membuat atmosfer semakin meriah. Para pemain pun berjalan ke podium dengan wajah penuh kebanggaan. Megawati berdiri di barisan tengah, senyumnya lebar meski air mata masih membasahi pipinya. Bendera Indonesia kecil masih ia genggam, dan kamera televisi menyorotnya beberapa kali. Sorakan dari penonton seolah lebih keras setiap kali namanya disebut. Ketika piala besar itu akhirnya diangkat oleh kapten tim, semua pemain berteriak serempak. Megawati ikut mengangkat kedua tangannya ke udara, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sensasi juara bersama klub barunya di Turki. Kilauan trofi memantul ke arah lampu sorot, menambah dramatis suasana. Tak lama kemudian, giliran seluruh tim memegang piala secara bergantian. Saat piala itu sampai ke tangan Megawati, sorakan penonton terdengar semakin menggema. Dengan tenang, ia mengangkat piala tinggi-tinggi di atas kepalanya. Momen itu menjadi foto ikonik yang langsung tersebar di media sosial. Air mata kebahagiaan kembali mengalir di pipinya. Ia teringat perjalanan panjang yang sudah ia lalui, dari Indonesia, Korea, hingga kini Turki. Semua kerja keras, rasa lelah, dan perjuangan akhirnya terbayar lunas di hadapan ribuan pasang mata. Rekan-rekan setimnya juga memberikan tepuk tangan dan sorakan khusus untuk Megawati. Beberapa di antaranya bahkan menggoda, juara pertama, langsung Megawati yang jadi sorotan. Candaan itu membuat suasana semakin hangat. Di tribun, terlihat beberapa supporter membawa poster bertuliskan, Megawati, sang bintang baru Turki. Tulisan itu menjadi bukti bahwa pengaruh Megawati sudah begitu besar, bahkan di negara yang baru saja ia datangi. Media pun tak mau ketinggalan. Puluhan kamera terus mengikuti gerak-geriknya, sementara reporter sibuk melaporkan momen bersejarah tersebut secara langsung. Nama Megawati berkali-kali disebut dalam siaran televisi Turki malam itu. Setelah sesi resmi penyerahan piala, para pemain melakukan victory lap mengelilingi lapangan. Megawati tersenyum sambil melambaikan tangan ke penonton, menerima syal dan bunga yang dilemparkan dari tribun. Suasana euforia itu benar-benar sulit digambarkan. Bagi Manisa BBSK, ini adalah trofi pertama mereka di kancah turnamen prestisius. Bagi Megawati, ini adalah simbol awal dari petualangan panjangnya di Turki. Dalam wawancara singkat usai laga, Megawati berkata dengan suara bergetar, "Saya dedikasikan piala ini untuk tim saya, keluarga saya, dan semua orang yang selalu mendukung saya, baik di Indonesia maupun di Turki. Ini baru permulaan." Kata-kata sederhana itu langsung menjadi headline di berbagai portal berita. Banyak yang menilai Megawati bukan hanya pemain berbakat, tetapi juga pribadi rendah hati yang layak dicintai publik. Malam itu, ketika pesta perayaan berlangsung di ruang ganti, Megawati masih memegang erat medali emas di lehernya. Ia tahu perjalanan masih panjang, tetapi momen angkat piala pertamanya bersama Manisa BBSK akan selalu menjadi salah satu kenangan terindah dalam kariernya. Keesokan harinya, kota Manisa berubah menjadi lautan manusia. Sejak pagi, masyarakat sudah memadati jalan utama menuju alun-alun kota. Spanduk bertuliskan, Manisa BBSK Sampion. Terbentang di berbagai sudut, sementara wajah Megawati Hangestri juga ikut terpampang di poster-poster besar yang dipasang supporter. Bas atap terbuka yang membawa seluruh skuad Manisa BBSK perlahan bergerak melewati kerumunan. Para pemain melambaikan tangan sambil memamerkan piala di atas kepala mereka.
Megawati berdiri di sisi depan bus, tersenyum lebar sambil memegang bendera Indonesia kecil yang kembali menjadi sorotan kamera. Sorak-sorai penonton tidak pernah berhenti. Lagu-lagu kebanggaan klub dinyanyikan sepanjang jalan, sementara kembang api kecil dan konfeti berwarna biru putih, warna kebanggaan Manisa, menghiasi langit kota. Warga Manisa benar-benar merayakan trofi pertama klub kesayangan mereka dengan penuh sukacita. Megawati terlihat beberapa kali menunduk, terharu dengan sambutan yang begitu besar. Ia tidak menyangka, hanya dalam hitungan bulan sudah bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat Turki. Setiap kali namanya diteriakkan, ia membalas dengan senyum hangat dan lambaian tangan. Di alun-alun kota, sebuah panggung besar sudah disiapkan. Para pemain satu persatu dipanggil naik untuk menerima penghormatan dari wali kota dan ribuan fans yang hadir. Saat nama Megawati disebut, gemuruh sorakan pecah, seakan seluruh kota hanya ingin menyebut satu nama itu. Ia berjalan ke depan panggung dengan langkah percaya diri, lalu menerima karangan bunga dari wali kota Manisa. Sang wali kota bahkan sempat berkata di mikrofon, Megawati bukan hanya milik Indonesia, tapi kini juga milik Manisa. Ucapan itu langsung disambut teriakan panjang penonton. Megawati pun diberi kesempatan berbicara singkat. Dengan suara lembut namun penuh keyakinan, ia berkata, "Terima kasih, Manisa. Kalian sudah menerima saya seperti keluarga. Piala ini adalah milik kita semua." Kata-kata sederhana itu membuat banyak fans menitikkan air mata bahagia. Perayaan berlanjut dengan pesta musik dan tarian rakyat Turki yang digelar di panggung. Para pemain, termasuk Megawati, ikut menari bersama warga. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya, meski tubuhnya masih terasa lelah setelah laga final. Di tengah keramaian, banyak anak-anak kecil berlari mendekat, meminta tanda tangan Megawati. Ia dengan sabar melayani satu persatu, bahkan beberapa kali berjongkok untuk berfoto bersama mereka. Gambar-gambar itu segera viral di media sosial, memperlihatkan sisi hangat seorang Megawati di luar lapangan. Tidak hanya supporter, para pedagang dan warga kota pun ikut merayakan. Restoran-restoran membagikan makanan gratis, toko-toko memberikan diskon khusus dengan tulisan, "Diskon Juara Manisa BBSK." Kota benar-benar berubah menjadi pesta besar yang meriah. Megawati sendiri merasa momen itu begitu istimewa. Ia teringat pada perjuangannya sejak kecil, latihan keras yang tidak pernah berhenti, hingga akhirnya bisa berdiri di panggung juara dan dirayakan oleh ribuan orang di negeri asing. Semua terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Bahkan media nasional Turki ikut menyorot perayaan ini. Salah satu stasiun televisi menulis, perayaan juara Manisa BBSK menjadi festival kota. Megawati jadi pusat perhatian. Nama Megawati kembali menjadi trending, baik di Turki maupun Indonesia. Malam harinya, kembang api besar mewarnai langit Manisa. Dari balkon hotelnya, Megawati melihat kilauan cahaya itu sambil tersenyum. Ia tahu, perjalanan masih panjang, tapi malam ini adalah milik mereka. Perayaan itu bukan hanya untuk merayakan sebuah piala, tapi juga untuk merayakan kebangkitan klub kecil yang kini mulai disegani. Dan di balik semua itu, ada nama Megawati Hangestri yang ikut mengukir sejarah. Bagi warga Manisa, malam itu akan selalu dikenang. Dan bagi Megawati, perayaan ini menjadi pengingat bahwa ia sudah punya rumah kedua di Turki. Kemenangan Manisa BBSK di turnamen Ferdi Zehrek rupanya tidak hanya menggema di Turki, tetapi juga sampai ke berbagai penjuru dunia. Media internasional ramai menyorot momen bersejarah itu, dan nama Megawati Hangestri menjadi salah satu yang paling banyak dibicarakan. ESPN menuliskan artikel dengan judul, Megawati Hangestri, From Indonesia to Turkey, a Rising Volleyball Star. Dalam artikel itu, Megawati dipuji sebagai pevoli Asia yang mampu menembus kerasnya persaingan Eropa dengan mental baja dan permainan eksplosif. Di Korea Selatan, bekas tempat Megawati bermain, media-media besar seperti Naver Sports juga mengangkat kisahnya. Mereka menyorot bagaimana mantan pemain Red Spark itu langsung meraih piala bersama klub barunya, dan banyak yang menyesalkan kepergiannya. Megawati terbukti membawa keberuntungan dimanapun ia bermain, tulis salah satu jurnalis Korea. Tak hanya itu, media Jepang, Thailand, hingga Filipina ikut mengabarkan keberhasilan tersebut. Di Filipina, banyak penggemar bola voli menulis di forum bahwa Megawati adalah inspirasi Asia Tenggara karena keberaniannya menantang kompetisi Eropa. Indonesia sendiri meledak dengan kebanggaan.
Semua stasiun televisi menayangkan cuplikan Megawati mengangkat piala. Media sosial penuh dengan foto dan video dari Turki, disertai komentar penuh haru dari warganet. Tagar-tagar Megawati juara menduduki posisi teratas trending Twitter Indonesia. Federasi Bola Voli Indonesia (PBVSI) pun mengucapkan selamat secara resmi. Ketua Federasi memuji pencapaian Megawati sebagai bukti bahwa atlet Indonesia bisa bersaing di level dunia. Ucapan itu menambah rasa bangga seluruh masyarakat tanah air. Di Turki, media menyebut Megawati sebagai bintang baru Sultan Larligi masa depan. Banyak analis yakin bahwa jika ia terus tampil konsisten, bukan tidak mungkin ia akan dilirik klub-klub papan atas Turki, bahkan Eropa. Majalah olahraga Eropa juga mulai membandingkan Megawati dengan bintang voli dunia lainnya. Mereka menyorot kekuatan smash kerasnya, servis yang sulit ditebak, serta mentalitasnya di saat-saat krusial. Ia bukan sekadar pemain asing tambahan, tapi benar-benar pembeda, tulis salah satu jurnalis. Italia, wawancara singkat Megawati dengan media Turki juga menjadi viral. Saat ditanya apa kunci kesuksesannya, ia menjawab sederhana, kerja keras, doa, dan dukungan orang-orang tercinta. Jawaban itu membuat banyak orang semakin mengaguminya, karena kesederhanaannya kontras dengan statusnya yang kini jadi sorotan dunia. Beberapa sponsor mulai melirik. Produk olahraga dan merek besar asal Turki kabarnya ingin menjadikan Megawati sebagai wajah baru iklan mereka. Hal ini menandakan bahwa popularitasnya sudah melampaui sekadar olahraga. Di media sosial, para penggemar internasional mulai membuat fanpage khusus Megawati. Akun Instagram klub Manisa BBSK juga melonjak jumlah pengikutnya, sebagian besar dari Indonesia. Setiap unggahan foto Megawati langsung dibanjiri ribuan komentar dukungan. Sorotan internasional ini membuat klub Manisa BBSK ikut naik daun. Mereka yang sebelumnya jarang diperhatikan, kini menjadi buah bibir di kancah voli Eropa. Semua berkat kombinasi kerja keras tim dan hadirnya Megawati yang jadi magnet utama. Meski semua sorotan terasa luar biasa, Megawati tetap berusaha rendah hati. Ia menegaskan bahwa kemenangan itu bukan hanya miliknya, tapi hasil kerja sama seluruh tim. Tanpa rekan-rekan saya bukan siapa-siapa, ujarnya dalam salah satu wawancara. Namun, tidak sedikit analis yang memperingatkan bahwa sorotan sebesar ini juga bisa menjadi tekanan. Megawati harus tetap konsisten agar tidak hanya jadi fenomena sesaat. Baginya, tantangan sesungguhnya baru dimulai setelah kemenangan ini. Meski begitu, satu hal jelas, dunia kini mulai benar-benar mengenal siapa Megawati Hangestri. Dari Indonesia ke Korea, dan kini bersinar di Turki, ia resmi menjadi simbol baru bola voli Asia yang siap menaklukkan panggung dunia. Apakah mau saya lanjutkan dengan bab 10 warisan dan harapan baru Megawati di Turki sepanjang 15 paragraf. Bab 10, warisan dan harapan baru Megawati di Turki. Setelah euforia juara sedikit mereda, Manisa BBSK kembali ke rutinitas latihan. Namun, suasana tim kini jauh lebih bersemangat. Trofi turnamen Ferdi Zehrek menjadi simbol bahwa mereka mampu bersaing, meski datang dari kota kecil. Bagi Megawati Hangestri, piala itu bukan sekadar gelar, melainkan warisan awal yang ia tinggalkan di klub barunya. Para pemain muda di Manisa mulai menjadikan Megawati sebagai panutan. Mereka kagum dengan disiplin latihan dan mental baja yang ditunjukkannya. Bahkan, beberapa kali Megawati sengaja meluangkan waktu ekstra setelah latihan hanya untuk memberi arahan kepada pemain muda yang masih canggung. Hal itu membuatnya semakin dihormati, bukan hanya sebagai bintang, tetapi juga sebagai mentor. Media lokal menuliskan bahwa Manisa BBSK kini punya figur yang bisa menginspirasi. Megawati bukan hanya mencetak poin, tapi juga mencetak kepercayaan diri tim, tulis salah satu koran olahraga Turki. Ucapan itu menggambarkan betapa besar pengaruhnya dalam waktu singkat. Bagi klub, keberhasilan ini membuka pintu baru. Sponsor mulai berdatangan, dan manajemen sudah mulai merencanakan target lebih tinggi, promosi ke Sultan Larligi. Mereka percaya, dengan Megawati sebagai tumpuan, mimpi itu bukan lagi mustahil. Di sisi lain, Megawati juga sadar bahwa sorotan yang datang kini jauh lebih besar. Ia tak hanya membawa nama klub, tapi juga nama Indonesia di mata dunia. Banyak penggemar di tanah air yang menulis pesan, "Terima kasih sudah membuat kami bangga." Pesan-pesan itu membuatnya semakin termotivasi. Keluarganya di Indonesia juga ikut merasakan kebahagiaan. Ibunya,
yang sering kali jadi sumber kekuatan Megawati, mengaku terharu saat melihat anaknya mengangkat piala. "Semoga Mega tidak berhenti di sini, semoga bisa terus memberi yang terbaik," ujar sang ibu dalam sebuah wawancara televisi. Bagi para fans di Turki, Megawati kini dianggap ikon baru. Anak-anak kecil yang dulu hanya mengenal nama-nama besar lokal, kini sering menyebut nama Megawati saat bermain voli di lapangan sekolah. Itu adalah warisan tak ternilai yang sudah ia ukir. Namun, Megawati tetap rendah hati. Dalam wawancara eksklusif, ia mengatakan, "Saya masih banyak belajar. Juara ini baru langkah awal. Masih ada perjalanan panjang untuk menjadi pemain yang benar-benar lengkap." Sikap itu membuatnya semakin dihormati oleh publik. Harapan baru juga tumbuh di kalangan masyarakat Manisa. Klub yang dulu hanya dianggap pelengkap, kini dipandang sebagai kuda hitam yang bisa mengejutkan lawan-lawan besar. Banyak yang percaya, kehadiran Megawati bisa menjadi titik balik sejarah panjang klub. Federasi Voli Turki bahkan ikut menyoroti perkembangan Manisa. Mereka menilai kemenangan ini sehat untuk kompetisi, karena menambah variasi kekuatan di liga. Nama Megawati pun disebut sebagai salah satu faktor yang membuat kompetisi semakin menarik. Di Indonesia, generasi muda pevoli juga mulai terinspirasi. Banyak anak perempuan yang bermimpi mengikuti jejak Megawati, berani merantau ke luar negeri dan membuktikan diri. Hal itu memperlihatkan bahwa warisan Megawati melampaui sekadar piala, ia menjadi simbol mimpi yang bisa diraih. Meski demikian, Megawati tetap fokus. Ia tahu, untuk menjaga harapan ini, ia harus terus berlatih, menjaga performa, dan membuktikan diri konsisten sepanjang musim. Baginya, tekanan justru adalah bahan bakar untuk terus berkembang. Perjalanan Manisa BBSK belum selesai. Turnamen Ferdi Zehrek hanyalah awal, dan jalan panjang menuju Sultanlar Ligi menanti. Tapi dengan semangat juara yang sudah terbentuk, mereka siap melangkah lebih jauh. Di malam yang tenang setelah perayaan besar itu, Megawati menatap piala yang kini terpajang di ruang trofi klub. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Ini baru permulaan." Kata-kata itu menjadi janji, bahwa ia akan terus menulis sejarah, baik untuk dirinya sendiri, klubnya, maupun bagi Indonesia. Dan begitulah, warisan pertama Megawati di Turki resmi tercatat, membawa Manisa BBSK juara, sekaligus menyalakan harapan baru yang tak pernah ada sebelumnya.